Kita hari ini merayakan Hari Reformasi yang sebetulnya masih besok begitu ya, 31 Oktober, tetapi berhubungan ini adalah hari Minggu yang paling mendekati, maka selamat Hari Reformasi bagi kita semua. Saudara sekalian, di peringatan Hari Reformasi ini saya mengajak kita merenungkan satu tema yang saya berikan judul, tadi sudah tertampil di slide, The Faith of the Saints. Faith, iman, dan saints adalah dua hal yang secara langsung tidak langsung terkait dengan peristiwa reformasi. Untuk itu saya mengajak kita membaca bersama-sama dari surat Ibrani pasal ke-11. Ini adalah salah satu bagian dari firman Tuhan yang menceritakan tentang the whole of heroes of faith, begitu ya, pahlawan-pahlawan iman. Tetapi ini ada panjang saudara sekalian, 40 ayat, maka saya akan mengajak kita membaca sampai ayat ke-7-nya saja. Karena dari ayat ada satu bagian yang ada dua ayat ya, satu kata gitu. Hal yang tidak kelihatan itu yang kemudian seperti menjadikan bacaan kita ini menjadi satu bagian tersendiri. Walaupun masih berlanjut begitu ya penjelasan tentang iman sampai ayat ke-40. Saya mengajak kita membaca bergantian Ibrani pasal ke-11 ayat 1 sampai ke-7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kepada kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena ia masih berbicara sudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus mencari bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini kembali kami boleh berkumpul menghadap Allah yang tidak kelihatan, namun Allah yang menjadi dasar iman kami. Allah yang telah menjadi dasar iman bagi seluruh orang-orang kudus sebelum kami. Yang kami harapkan kiranya juga Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Gereja-Mu di zaman ini. Sebagaimana Engkau telah bekerja di dalam zaman Abraham, di dalam zaman Tuhan Yesus, di dalam zaman reformasi. Kiranya Engkau juga terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu sampai zaman sekarang. Memberikan kepada kami iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati renungan firman kami, Tuhan berkati hamba-Mu yang berbicara, dan setiap dari kami yang mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, apakah ada yang pernah bertanya-tanya, kenapa hari reformasi kok dekat sekali sama hari Halloween? 31 Oktober, saudara sekalian, dirayakan oleh hampir seluruh dunia. Sebagai hari Halloween sayangnya, bukan sebagai hari reformasi. 31 Oktober menjadi hari Halloween, tetapi juga somehow itu juga menjadi hari reformasi. Apakah ada kaitannya? Saudara, ternyata ada kaitannya. Saudara, Halloween itu berasal dari budaya Celtic, begitu ya, Celtic. Di mana mereka memiliki sebuah festival disebutnya pronounce-nya itu Samhain, begitu ya, festival Samhain, di mana mereka percaya bahwa pada hari itu saudara sekalian, pada malam hari 31 Oktober itu
pembatas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati itu menjadi pudar. Dan itu menjadi malam di mana setan-setan itu gentayangan di atas muka bumi ini. Ya, dan ini adalah kebudayaan yang ya sudah lama begitu ya, sudah ribuan tahun yang lalu, saudara sekalian. Nah, somehow pada abad ke-8, ya abad ke-8, Paus Gregory itu menjadikan 1 November, tanggal 1 November itu sebagai hari untuk menghormati para saints, para santo. Ya, nanti kita akan bahas apa itu saints. Nah, maka ini disebut sebagai All Saints Day, 1 November. Ya, All Saints Day, di mana kemudian setelah kebudayaan itu terus berkembang, saya tidak mencatat di sini kapan, tetapi tanggal 2 November, 1 hari setelahnya, itu menjadi All Souls Day. Ya, All Souls Day. Nah, tanggal 2 November itu hari di mana orang Katolik, saudara sekalian, itu mendoakan arwah orang-orang yang sudah meninggal, yang mereka percaya sedang ada di dalam purgatori, sedang ada di dalam api penyucian. Itu 2 November, All Souls Day. Nah, All Saints Day itu adalah hari di mana mereka mengingat, menghormati, berdoa kepada para saints, para orang kudus dengan huruf besar S, huruf besar K kudus. Ini adalah orang-orang kudus yang berbeda dari orang percaya lainnya. Kalau orang percaya umumnya mati mereka masuk kepada api penyucian, ini by the way pengajaran Katolik ya, bukan pengajaran kita Kristen. Tetapi mereka percaya orang Kristen umumnya mati masuk api penyucian. Kenapa ya? Karena hidupnya sekalipun percaya tetap banyak dosa dan seterusnya. Tapi orang-orang tertentu itu mereka bisa langsung masuk ke sorga. Kenapa? Karena hidupnya luar biasa baik. Tidak sempurna tentu saja, tetapi luar biasa baik, luar biasa suci. Maka mereka menjadi orang-orang yang dipercaya sudah ada di dalam sorga. Tidak lagi ada di dalam purgatori, saudara sekalian. Nah, tetapi untuk bisa disebut menjadi saints, itu kriterianya itu panjang. Ada requirement yang panjang, saudara sekalian. Jadi orang itu mendapatkan gelar saints, orang kudus dengan huruf besar K begitu ya. Itu adalah setelah dia meninggal 5 tahun. Ya, jadi tidak ada orang masa hidupnya itu dianggap sebagai saints. Orang yang menjadi saints itu minimal sudah mati 5 tahun. Kecuali ada beberapa pengecualian katanya politik dan seterusnya begitu ya. Tetapi umumnya setelah 5 tahun orang yang sangat dikasihi, sangat dikagumi ini meninggal. Maka baru mereka di-assess. Mereka itu baru diuji, baru diselidiki apakah memang orang ini layak untuk kita masukkan dalam jajaran orang kudus. Ya. Nah, maka kenapa 5 tahun ya? Karena mungkin karena habis meninggal begitu ya, orang masih terbawa emosi, terlalu mengasihi, nanti penilaiannya kurang objektif. Maka tunggu 5 tahun. Setelah 5 tahun meninggal maka baru mulai di-assess, diuji. Nah, ketika dia diuji, apakah kehidupannya itu memiliki kesucian yang pantas ya, hidupnya itu penuh dengan kebajikan, kebaikan. Kalau memang iya, ini adalah orang yang ternyata memang saleh sekali, maka dia akan mendapatkan gelar the servant of God, ya hamba Tuhan. Nah, setelah dia mendapatkan naik level ini ya, dianggap masuk level hamba Tuhan, maka mereka mencari bukti-bukti dalam kisah kehidupannya, apakah orang ini pernah melakukan tindakan yang kepahlawanan, satu tindakan yang heroik. Kalau iya, maka dia naik 1 level lagi. Bukan lagi sekedar the servant of God, tapi menjadi the venerable. Ya, nama gelarnya itu venerable. Ya. Setelah dia dapat gelar venerable, maka diselidiki lagi saudara sekalian. Apakah pernah dalam hidup orang ini dia mengalami atau mengakibatkan terjadinya suatu mujizat? Kalau misalnya pernah orang ini mengalami mujizat atau menjadikan terjadinya mujizat, maka dia naik level lagi menjadi the blessed, orang yang diberkati. Nah, baru tahap terakhir saudara sekalian memasuki tahap kanonisasi yang mengkonfirmasi apakah ada mujizat kedua. Di mana ketika orang
berdoa kepada dia atau meminta dia berdoa atau sesuatu yang dipercaya dia imannya ini mengakibatkan satu mujizat. Ya, misalnya ada orang sakit tiba-tiba sembuh dan seterusnya. Maka kalau ada mujizat kedua ini, maka barulah orang itu dianggap sebagai saint, ya, sebagai orang kudus. Nah, ketika dia menjadi orang kudus, maka orang ini dianggap sudah ada di sorga, tidak lagi dalam api penyucian, tetapi ada di sorga dan bahkan menjadi pendoa syafaat. Dan kita menjadi orang-orang yang masih hidup di dunia ini, maka mereka percaya umat Katolik itu bisa berdoa kepada dia, kepada orang kudus ini. Untuk apa? Untuk memintakan orang kudus ini mendoakan kita di hadapan Tuhan. Misalnya saya minta kepada Pendeta Heru, ya Pendeta Heru tolong doakan saya ya supaya begini dan begitu. Boleh saja begitu kan ya? Kita percaya sesama saudara seiman kita mendoakan ada kuasanya. Makanya kita juga saling berdoa syafaat. Nah, maka dipercaya orang kudus yang ada di sorga bersama dengan Allah, mereka juga dipercaya itu bisa mendoakan kita dengan gelar orang kudus ini. Ya, tentu saudara sekalian, ini pandangan saudara-saudara kita di gereja Katolik yang kita tidak terima. Ya, karena banyak problem dengan pandangan ini. Kita melihat ya bagaimana caranya kita minta kepada orang yang sudah meninggalkan lain ya. Kalau Pendeta Heru masih ada di sini, saya bisa minta kepada dia doakan saya. Tapi bagaimana caranya minta kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kita seperti berkomunikasi kepada dia seolah-olah padahal doa itu harusnya hanya kepada Allah dan seterusnya. Nah, saudara, saya tidak akan membahas hal ini. Tapi saudara, maka orang Katolik mereka percaya ada banyak yang namanya saints, orang kudus begitu ya. Nah, bahkan beberapa orang kudus ini memiliki bidang keahliannya masing-masing. Misalnya malaikat, bahkan di antara saints ini ada malaikat Michael, saudara sekalian. Archangel Michael dia menjadi patron bagi para polisi, bagi para tentara. Kenapa? Karena dianggap malaikat ya, penghulu malaikat Michael ini dia memiliki kespesialisasi untuk defense di dalam peperangan. Ya, mendapatkan perlindungan, melindungi umatnya, umat Allah di tengah-tengah peperangan melawan musuh, melawan setan. Nah, maka ini menjadi patronnya para polisi, para militer dan seterusnya. Santo Christopher misalnya, itu ada ceritanya lagi. Menarik saudara sekalian membaca kisah-kisah ini begitu ya. Santo Christopher itu dipercaya melindungi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Makanya ketika mereka akan melakukan perjalanan yang jauh berbahaya, mereka berdoa kepada Saint Christopher dan seterusnya. Nah, maka saudara sekalian dalam konsep ini, orang Katolik percaya, iya sih memang semua orang yang percaya Kristus ya orang kudus. Ya orang percaya umat Tuhan. Tetapi ada yang namanya orang kudus. Ya, tidak semua orang kudus itu kudus dengan huruf besar K. Ya, ada level yang berbeda. Dan maka pada hari All Saints Day kita menghormati mereka, kita mengingat mereka, kita berdoa kepada mereka. Nah, satu malam saudara sekalian, satu malam sebelum All Saints Day itu disebut sebagai Hallows Eve. Ya, Hallows itu adalah artinya kudus. Maka doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Bahasa Inggrisnya apa? Hallowed be thy name. Ya. Nah, maka Halloween begitu ya, somehow dari budaya Celtic kemudian diadopsi sama Paus di dalam gereja Roma, itu menjadi momen yang memang terkait dengan All Saints Day. Nah, menjelang hari-hari menjelang peringatan All Saints Day ini saudara sekalian, Martin Luther menjadi gelisah. Kenapa? Karena pada saat inilah ada juga beberapa versi yang mungkin dua-duanya benar. Di satu sisi menurut Profesor Helman Salderhaus itu adalah hari di mana para teolog itu berdebat. Para teolog itu saling mengemukakan pendapat dan berdebat. Nah, makanya Martin Luther memakukan 95 tesisnya.
pada Hallows Eve itu, pada satu hari sebelum All Saints Day. Tapi ada juga yang mengatakan, saudara sekalian, dan mungkin dua-duanya benar begitu ya, bahwa ini menjadi satu hal yang meresahkan Luther. Kenapa? Karena pada hari All Saints Day itu semua benda-benda keramat, reliks-reliks itu semua dipajang, dipersiapkan, dipertontonkan. Karena pada hari All Saints Day orang-orang akan pergi berziarah, mereka datang mengunjungi benda-benda ini untuk kemudian mendapatkan pengampunan di purgatori. Ya. Mereka membeli surat pengakuan dosa, mereka datang berdoa di hadapan tulang-tulangnya Santo Petrus. Mereka datang berdoa di hadapan paku yang katanya menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, maka ini menggelisahkan Luther. Dia merasa ada yang salah dengan cara seperti ini. Ada yang salah. Kenapa jadi umat Tuhan menjadi umat yang takut kepada neraka? Ya. Nah, maka saudara sekalian, dia melakukan 95 tesisnya. Dan dari saat itu kita dapat pengajaran yang penting bahwa bagaimana kita melihat konsep orang kudus. Orang reform melihat orang kudus adalah semua orang percaya. Semua orang yang percaya kepada Kristus disebut sebagai orang kudus. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dengan menyebut mereka kepada orang-orang kudus. Padahal jemaat Korintus hancurnya bukan main, saudara sekalian. Tapi mereka percaya kepada Tuhan dan mereka menjadi orang kudus. Sehingga Luther mengatakan pada saat yang sama saya adalah orang berdosa tapi juga orang kudus, orang benar. Nah, maka saudara sekalian, sebagai orang reform ya, kita melihat yang namanya Saints Day, ya kalau kita mau merayakan, kalau kita merasa perlu merayakan, ya kita sebetulnya perlu mengingat bukan saja orang-orang yang super hebat gitu ya dalam iman mereka, raksasa-raksasa iman mereka, tentu boleh kita mengingat mereka, tapi kita melihat ya semua orang yang percaya kepada Kristus, semua orang yang imannya pernah kita saksikan, yang imannya menginspire kita, mendorong kita untuk hidup setidaknya lebih mirip dengan mereka, menguatkan iman orang-orang yang pernah menjadi berkat bagi hidup kita, menguatkan kita ketika iman kita lemah. Kita boleh mengingat mereka, kita boleh bersyukur bahwa Tuhan boleh tempatkan orang-orang seperti ini di sekeliling kita. Tuhan boleh memperkenalkan kita kepada tokoh-tokoh di zaman lalu yang kita tidak kenal secara personal, tapi ketika kita membaca kehidupannya kita inspired, kita dikuatkan iman kita. Dan ultimately, dan yang paling penting adalah kita mengingat mereka dan melihat, harusnya mencoba melihat bagaimana akhirnya ketika kita melihat hidup mereka, kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena yang namanya menjadi saints, orang kudus, pahlawan iman, harusnya ujung-ujungnya membuat kita memandang kepada Kristus. Dan itu kenapa Ibrani 11 setelah dia mendaftarkan begitu banyak tokoh pahlawan iman, maka Ibrani pasal 12 menjadi finalnya, puncaknya mengatakan pandanglah pada Kristus. Semua orang kudus seharusnya membuat kita pada akhirnya tidak terpaku hanya kepada dia saja, tetapi kepada Kristus. Nah, saudara sekalian, sekarang pertanyaannya begitu ya, bagaimana kita menjadi orang kudus? Apa yang menjadi ciri khas orang kudus? Dan saudara, apa sih pentingnya, apa sih menariknya jadi orang kudus? Ya. Mungkin sebelum kita bahas apa menjadi tanda ciri khasnya orang kudus, saudara, apa menariknya jadi orang kudus? Saudara sekalian, ini saya juga membaca begitu ya dari dari saudara-saudara kita di Katolik, dua orang ya sepasang kekasih yang sedang dikonsider untuk menjadi saints, ya namanya adalah Jacques Maritain, itu cowoknya, dan Raisa, itu wanitanya. Mereka sepasang kekasih yang akhirnya menikah, tapi menikahnya itu dengan disebut sebagai Josephite marriage. Jadi menikah tetapi tidak melakukan hubungan seksual dan seterusnya, begitu ya. Nah, tetapi saudara sekalian, awal mulanya sebelum mereka bisa masuk bahkan dalam consideration orang Katolik untuk menjadi santo, mereka ini adalah orang-orang yang agnostik. Mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya ada Tuhan. Mereka mendekati ateis, saudara sekalian. Ini dua orang yang belajar filsafat.
Dua orang yang belajar filsafat, yang ketika mereka bertemu satu dengan yang lain, mereka saling mengasihi. Tapi kemudian ketika mereka belajar filsafat, saudara sekalian, mereka sampai kepada kesimpulan, ayo kita berdua sama-sama bunuh diri. Kalau sampai akhir tahun ajaran ini kita nggak menemukan apa itu arti kehidupan. Ketika mereka tidak bisa melihat kepada Tuhan, saudara sekalian, mereka mempertanyakan satu pertanyaan besar. Mereka menggumulkan satu pertanyaan besar, apa sebetulnya makna tujuan hidup manusia? Dan dalam segala ilmu filsafat yang mereka pelajari, mereka nggak bisa menemukan itu. Dan mereka mengatakan, oke lah kalau kita nggak ketemu sampai akhir tahun ajaran ini, yuk kita sama-sama janjian kita bunuh diri. Tapi somehow sebelum saat itu tiba, mereka membaca tulisan dari seorang yang mengatakan, salah satu tragedi, the only great tragedy, ya, tragedi satu-satunya tragedi terbesar bagi seseorang adalah ketika dia tidak menjadi saint. Dia tidak menjadi orang kudus. Dia tidak menjadi orang yang diperkenan oleh Allah. Nah, kalimat ini mengganggu pikiran mereka. Sampai akhirnya mereka pelan-pelan berubah. Mereka mencari Tuhan. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang diteladani oleh orang Katolik, saudara sekalian. Kenapa? Karena ketika mereka memikirkan makna hidup. Ketika mereka pikirkan makna hidup. Kalau kita tidak tahu apa makna hidup, buat apa hidup? Saudara, kalau tidak tahu apa tujuan saudara melakukan sesuatu, apa tujuan saudara membangun sebuah bisnis misalnya. Kalau saudara punya bisnis, lalu tidak punya tujuan, tidak punya target, saudara might as well nggak usah jalanin, begitu kan ya? Ngapain? Ngapain jalanin capek-capek jalanin bisnis itu? Kalau kita nggak tahu apa tujuan hidup kita, ya might as well ngapain hidup? Tapi ketika kalimat ini ya, bahwa tujuan hidup seseorang atau salah satu kalau mau kita balikan begitu ya, berarti kebahagiaan seseorang manusia yang paling besar adalah ketika dia menjadi orang kudus. Saudara, hidup kita kalau kita percaya hal itu, hidup kita akan menjadi memiliki arah yang berbeda. Kelihatannya sekedar satu kalimat yang biasa, satu kalimat saja, tapi mengarahkan seluruh hidup kita, mengarahkan setiap keputusan yang kita ambil, memberikan kepada kita satu sense, satu arah di tengah-tengah keadaan di mana sepertinya banyak hal menjadi sulit dan tidak pasti. Saudara, dan saya rasa begitu ya, meskipun ini dari Katolik begitu ya, meskipun ini dari Katolik, saya rasa kalimat itu ada betulnya. Karena bukankah kita percaya bahwa tujuan hidup manusia yang paling akhir adalah menikmati, memuliakan Allah dan menikmati Dia. Dan itu artinya menjadi orang kudus, saya percaya. Menjadi orang kudus, saudara sekalian, bukan sekedar masuk surga, bukan sekedar masuk surga. Tapi menjadi orang kudus adalah menjadi orang yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Menikmati kehadiran Allah di surga dan juga disenangi oleh Allah. Allah itu senang akan kehadirannya di surga. Menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat Kristus. Orang kudus, saudara sekalian. Dan apa yang menjadi ciri khas, kualitas yang dimiliki oleh orang kudus? Bagaimana kalau kita sekarang bertanya, sekarang bagaimana saya mau menjadi orang seperti itu? Bagaimana caranya saya menjadi orang kudus? Saudara, Ibrani 11 mengajarkan kepada kita satu hal. Satu inti atau satu hal yang mendasar dalam hidup orang kudus adalah beriman. Memiliki iman. Memiliki iman. Tapi pertanyaan kita berikutnya yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, begitu ya, introduction-nya itu dari tadi masih introduction, saudara sekalian. Yang menjadi pembahasan kita atau pertanyaan kita hari ini sekarang adalah, apa itu iman? Ya. Apa itu the faith of the saints? Apa itu iman orang kudus? Saudara, ini satu kata yang kita seringkali throw around, seringkali kita pakai, seringkali kita lontarkan, tapi waktu kita pikirkan apa itu iman? Mungkin gak sesederhana itu. Gak sesimpel itu bahkan untuk didefinisikan dalam satu kalimat, saudara sekalian. Dan memang sulit,
Memang sulit, karena itu Ibrani 11 memberikan contoh-contoh teladan untuk menggambarkan kita berbagai macam aspek dalam iman. Apa itu iman, seperti apa itu beriman, hidup orang beriman itu akhirnya seperti apa, dan seterusnya. Ada banyak aspek saudara sekalian, ada banyak kelimpahan. Iman itu bukan sekedar satu hal yang kemudian ya sudah ini iman begitu ya. Enggak, tapi itu begitu limpah, dan itu yang saya hari ini mengajak kita melihat secara sekilas, ya secara introduction, apa itu iman saudara sekalian. Nah, kalau kita membaca begitu ya, dan by the way kenapa iman itu penting, ada kaitannya erat dengan orang kudus, karena di ayat kedua ya, dikatakan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara sekalian mungkin lebih jelas. Karena iman itulah maka mereka itu mendapatkan commendation kalau ESV. Atau mendapatkan good report kalau King James. Atau kalau NAS mengatakan mereka itu mendapatkan approval dari Allah. Karena iman maka orang-orang ini mendapatkan approval dari Allah. Mereka menjadi orang-orang yang disenangi, yang diperkenankan oleh Allah. Dan itu kita bisa lihat dari ayat keempat, kelima, dan keenam. Ya. Dikatakan di ayat kelima, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. By the way, kenapa lebih baik? Seringkali kita spekulasi, karena Habel itu kasih daging, Kain itu kasih sayuran. Enggak lah ya, gitu kan kita harus ada darah yang dicurahkan segala macam. Mungkin saudara sekalian, tapi itu sebetulnya agak spekulasi begitu ya. Dan kalaupun kita mau menyimpulkan seperti itu, kita nggak boleh lepas dari ayat ini. Kitab Kejadian tidak menjelaskan kepada kita kenapa persembahan Habel itu diperkenan daripada persembahan Kain. Tidak dijelaskan dalam kitab Kejadian. Dan kita tidak bisa mengerti hanya dari kitab Kejadian. Tapi jawabannya ada dalam surat Ibrani. Kenapa? Karena Habel mempersembahkan dengan iman. Dan itu yang membuat persembahan Habel itu berkenan bagi Allah. Karena iman Henok terangkat, ayat kelima. Ya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat keenam. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau menjadi seorang kudus, saints, yang definisinya pengertiannya adalah orang yang mengasihi Allah dan juga dikasihi oleh Allah. Yang Allah itu sangat menikmati kehadirannya, yang Allah itu sangat berkenan kepada dia, mendengarkan doanya dan seterusnya. Karena bagaimana? Ya adalah dengan iman. Tanpa iman seorang tidak bisa menjadi saints. Nah, tapi sekarang apa itu iman? Apa itu iman? Dan itu kita melihat di ayat pertamanya. Kalau boleh ditampilkan ayat pertamanya saudara sekalian, dikatakan iman adalah hipostasis atau dalam bahasa terjemahan LAI dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti atau bahasa Yunaninya itu elenkos dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, ini adalah definisi yang diberikan di dalam surat Ibrani 11. Ya, tapi kalau kita membaca Alkitab, saudara sekalian, kita jangan melihat Alkitab sebagai buku sistematik teologi. Setiap surat ditulis dalam konteksnya masing-masing. Maka ini adalah definisi yang diberikan bagi pembaca Ibrani. Ya, sedangkan mungkin pengertian iman kita juga bisa mendapatkan dari bagian-bagian Alkitab yang lain. Tapi at least hari ini kita membaca dari Ibrani pasal ke-11 ya, yang tadi kita boleh mungkin ditampilkan lagi ayatnya tadi. Nah, kita akan meng-highlight bagian ini saudara sekalian. Ini saya sekarang masuk mode commentary begitu ya. Jadi saudara harap fokus sedikit karena ini mungkin agak teori begitu ya. Nah, tapi nanti saya ingin mengajak kita dari sini bagaimana kita melihat kelimpahan konsep iman ya. Jadi bertahanlah sebentar saudara sekalian. Nah, saudara, elenkos begitu ya, kalau boleh di next, itu artinya adalah bukti atau demonstrasi
ya, atau evidence. Nah, dalam LAI ini terjemahannya saya rasa tepat gitu ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, bukti. Nah, saudara, tapi maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa? Ini kan dua frase yang sepertinya paralel nih. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita hope, begitu kita harapkan sesuatu yang belum kita punya tapi kita harapkan kita akan punya. Dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita nggak lihat, yang kita harapkan untuk kita belum lihat. Ya. Kita belum lihat apa yang kita harapkan karena kita belum punya. Kita belum lihat itu depan mata, tapi iman itu adalah buktinya. Ya, iman adalah buktinya. Nah, yang lebih susah dimengerti terjemahan, cari terjemahan yang tepat adalah kata hipostasis. Nah, boleh ditampilkan hipostasis, saudara sekalian. Ini bisa ada yang mengatakan bahkan 4 different meaning. Ya. Ada 4 macam sense. Boleh ditampilkan satu persatu. Sense yang pertama, dan ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris gitu ya. Paling banyak versi mungkin adalah mengerti hipostasis itu sebagai assurance atau confidence. Ya, jadi iman itu adalah keyakinan ya, atau perasaan yakin ya, atau satu confidence akan segala sesuatu yang enggak kita harap, akan segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti apa saudara sekalian? Berarti iman itu adalah semacam keyakinan kita pribadi. Ya, satu hal yang perasaan kita pribadi yang membuat kita itu yakin. Ya, satu hal yang subjektif yang kita miliki. Saya punya pengharapan ini dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa ini akan terjadi. Ya, satu perasaan emosi subjektif yang kita merasa yakin. Begitu ya. Nah, tapi saudara sekalian, apa betul ini yang dimaksudkan oleh Ibrani 11? Karena sepertinya konteksnya mungkin bukan sekedar sesuatu yang subjektif. Perlu ada ini, apa kalau kita lihat nanti dalam Ibrani 11 dan seterusnya menggambarkan satu hal yang objektif gitu. Satu hal yang pasti, bukan sekedar perasaan emosi kita subjektif saja. Jadi apa? Nah, maka terjemahan yang kedua, interpretasi kedua, hipostasis adalah fondasi. Dan ini yang dipakai dalam terjemahan LAI kita, dasar. Dan ini diambil dari memang bahasa kalimat ini, kata ini gitu ya. Stasis itu artinya berdiri, stasis itu berdiri. Dan hipo itu artinya under, jadi berdiri di atas apa? Ya, dasar itu menjadi tempat di mana kita berpijak. Ya. Maka iman itu menjadi fondasi pijakan kita akan apa yang kita harapkan. Jadi dalam pengertian ini saudara sekalian, ibaratnya kita punya pengharapan. Ya, kita punya pengharapan. Saya berharap suatu hari nanti dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik. Saya berharap bahwa kehidupan ini enggak berakhir hanya sekedar di kuburan saja, tapi ada kehidupan setelah kematian. Ya. Saya berharap bahwa dunia ini bukan sekedar materi saja, tapi ada hal-hal rohani, ada nilai, ada keindahan, ada kekekalan dan seterusnya. Saudara, itu pengharapan-pengharapan yang kita punya. Tapi tanpa iman, ya itu sekedar keinginan kita saja. Kita pengen dunia menjadi seperti ini dan itu. Apa yang menjadi dasar pengharapan kita itu? Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa mengatakan suatu hari nanti dunia ini akan menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut surat Ibrani yang menjadi dasar akan pengharapan kita itu adalah iman. Kita nggak bisa berharap dunia ini lebih baik. Kita nggak bisa berharap ada kehidupan setelah kematian. Kita nggak bisa berharap bahwa kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Kalau apa? Kalau kita nggak beriman ada Yesus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan kematian. Ya. Saudara sekalian, saya nggak bisa sekedar berharap bahwa dunia ini memiliki nilai, moral, keindahan dan seterusnya. Kalau apa? Kalau saya nggak percaya ada Allah yang menciptakan dunia ini. Kepercayaan saya akan adanya Allah itu yang menjadi dasar, fondasi. Nah, maka itu saudara, ini yang seringkali juga
sepertinya paling dekat gitu ya dengan pengertian Agustinus ketika dia mengatakan ya justru kita bisa mengerti segala sesuatu kalau kita punya iman sebagai dasar. Kalau kita nggak punya iman, kita mau mengerti dunia ini nggak bisa, kacau balau, susah. Iman sebagai dasar, saudara sekalian. Nah ini pengertian yang memang lebih objektif. Tapi apa iya? Ini yang ditekankan dalam surat Ibrani. Karena ada pengertian yang berikutnya, yang ketiga. Iman hipostasis, iman adalah hipostasis, yaitu adalah guarantee. Guarantee atau jaminan. Jaminan. Ibaratnya saudara sekalian, ketika kita dijanjikan akan sesuatu, ya, kita akan dijanjikan akan sesuatu, apa yang menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang dijanjikan itu? Ya, nah itu jaminan. Nah dalam hal ini iman, apa yang menjadi jaminan bahwa saya nanti akan menjadi orang yang diterima oleh Allah? Iman. Kalau engkau punya iman, maka engkau adalah orang yang diperkenan oleh Allah dan akan menikmati kekekalan bersama dengan Dia. Nah misalnya mengerti iman secara garanti itu dalam pengertian seperti ini. Nah tapi saudara sekalian, kebanyakan para penafsir di zaman sekarang ini, mereka melihat pengertian iman itu lebih dalam pengertian yang keempat. Yang kita lihat adalah hipostasis itu artinya substance atau reality. Cicipan realita dari apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu kemudian, sesuatu yang akan datang, ya, mengharapkan sesuatu yang kita belum lihat sekarang. Kita belum lihat sesuatu yang kita harapkan, belum kejadian, tapi kita bisa mengalaminya sedikit. Kita bisa sedikit mencicipi atau merasakan realita itu di zaman sekarang. Dan itu adalah hidup di dalam iman. Saudara sekalian, nanti kita akan lihat ya bagaimana hal ini dengan lebih mendarat lagi ya, hopefully begitu. Tapi saudara sekalian, dari keempat ini begitu ya, dari keempat ini menurut saudara iman itu yang mana? Apakah iman itu suatu assurance, perasaan subjektif kita, keyakinan subjektif kita? Ataukah iman itu fondasi dari segala yang kita harapkan? Ataukah iman itu jaminan? Ataukah iman itu suatu realita yang kita cicipi sekarang? Yang mengatakan yang pertama, boleh tahu siapa? Ada yang mau angkat tapi gak jadi. Ada? Yang mengatakan yang kedua? Oke, ada beberapa ya, fondasi. Yang mengatakan yang ketiga? Oke, ada beberapa. Yang mengatakan yang keempat? Oke, ada beberapa juga. Yang gak angkat tangan? Bingung. Nah saudara, tadi saya sudah sedikit keceplosan gitu ya, bahwa kebanyakan penafsir sekarang melihat at least dalam Ibrani 11 itu adalah bagian keempat. Tapi kalau saudara mendengarkan penjelasan saya tadi 4 hal ini begitu ya, bukankah sepertinya semua ini ada di dalam Alkitab? Sense iman dalam keempat hal ini gitu ya, itu in a sense ada benernya. Gitu kan ya. Iman itu satu hal yang kita belum lihat, belum rasakan, belum tahu, tapi saya yakin maka saya ikut. Iman itu menjadi dasar ya, dasar dari apa yang kemudian kita mengerti segala sesuatu, kita harapkan kemudian hari. Kalau gak punya iman ini ya kita gak bisa ngerti apa-apa at the end. Iman itu adalah seperti jaminan, iman itu adalah seperti cicipan. Saudara, semua ini begitu ya, kita lihat sepertinya kok ada. Ya, Alkitab at least ada begitu. Dan itu nanti kita juga lihat ternyata dalam pengalaman-pengalaman kehidupan pahlawan-pahlawan iman di Ibrani ke-11. Semuanya ada, saudara sekalian. Maka mungkin begitu ya, mungkin memang seperti tadi saya bilang bahwa Alkitab tidak ditulis secara sistematik. Bukan buku sistematik, bukan teologi sistematika, saudara sekalian. Tapi bisa saja penulis menggunakan satu istilah yang ambigu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kelimpahan dari sesuatu realita. Ya,
mengajarkan satu konsep yang limpah, menggunakan satu kata dengan banyak makna yang kemudian dijabarkan bukan dengan proposisi-proposisi, penyataan-penyataan, tapi menggunakan kisah-kisah nyata dalam kehidupan orang kudus yang ada sebelum kita. Nah, jadi saudara sekalian, kalau sekarang kita coba membayangkan, oke, jadi apa sih sebetulnya iman itu? Seperti apa iman itu? Nah, saudara, iman begitu ya mungkin ya adalah satu hal yang menolong kita mengantisipasi masa depan. Satu hal yang membuat kita yakin bahwa ada satu hal di masa depan yang menanti kita. Satu hal yang pasti. Iman dan harapan, saudara sekalian, adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Iman itu berarti kita melihat kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Dia yang akan kemudian mendatangkan pengharapan yang Dia janjikan. Berharap kepada Allah berarti kita menantikan masa depan di mana Allah berjanji akan mendatangkannya. Dan itu iman, saudara sekalian. Iman berarti kita mengharapkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Dan ini saudara sekalian berarti iman itu sesuatu yang juga berdasarkan good reason. Iman itu bukan sesuatu yang kemudian sekedar ya sudah pokoknya saya beriman. Ya. Sekedar percaya atau iman buta, blind faith atau leap of faith begitu ya. Saudara, iman Kristen bukan iman yang buta. Iman Kristen adalah iman yang punya dasar yang kuat, yang bahkan nantinya menjadi dasar fondasi yang kuat. Kenapa saudara sekalian? Karena iman orang Kristen itu berdasarkan akan firman Tuhan. Saudara, di ayat ketiga dikatakan karena iman kita mengerti. Ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ini saudara, ini dua kalimat yang sebetulnya paralel. Apa yang kita lihat yaitu apa? Alam semesta. Alam semesta yang kita lihat ini telah dijadikan atau telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yaitu apa? Firman Allah. Firman Allah. Dan kemudian saudara sekalian di dalam ayat ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ya, dengan taat mempersiapkan segala sesuatu dengan nanti membangun bahtera. Kita sudah mengerti ya cerita membangun bahtera gitu. Nanti orang yang tidak percaya kepada dia itu akan tenggelam. Tapi keluarga yang percaya kepada dia diselamatkan. Saudara, apa ini? Penciptaan dan penghakiman. Ya. Awal dari dunia dan akhir dari dunia, ya, karena pada waktu itu seperti Allah itu mau membinasakan semuanya, begitu ya. Awal dan akhir dari dunia itu ada, terjadi dan menuju ke situ karena apa? Karena satu hal yang tidak kelihatan. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi karena satu hal yang tidak kelihatan, yaitu apa? Firman Allah. Dan itu yang menjadi dasar iman kita. Saudara, iman kita begitu ya, bukan sesuatu yang kemudian sekedar ikut-ikutan atau sekedar feeling gitu ya. Sekedar apa ya, karena mitos-mitos tertentu, bukan, tapi karena ada good reason untuk percaya akan hal itu. Karena ada firman Allah. Dan kenapa percaya firman Allah ini adalah good reason? Karena kita lihat dalam Alkitab bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia, segala sesuatu yang menentukan realita itu benar atau tidak benar adalah firman Allah. Firman Allah, saudara sekalian, menjadi satu hal yang sangat terkait dengan iman. Sangat terkait dengan iman. Ya. Tanpa firman Allah maka iman kita itu gak ada dasarnya. Dan tanpa iman sebagai dasar kita gak bisa ngerti apa-apa. Saudara, maka ketika kita melihat iman Kristen ya, ini sesuatu yang sangat berbeda saudara sekalian dari pengajaran-pengajaran agama-agama lain.
Saya kadang alergi gitu ya kalau kita mengatakan kita ini the best apa segala macam. Maksudnya bukan itu saudara sekalian, tapi memang berbeda. Saya beberapa hari lalu ketemu dengan seorang, saya nggak tahu apakah orangnya di sini begitu ya, yang wawancara katekisasi, dan dia adalah seorang yang sangat baca banyak tentang Buddhisme, Taoisme. Ya, dia sangat menikmati itu. Ya karena memang ketika kita membaca hal itu kita seperti mendapatkan banyak hikmat. Ya, banyak hikmat, banyak hal baik di situ. Dan untuk seorang manusia bisa menuliskan hal-hal seperti itu, sebetulnya itu something yang kita tuh harusnya bisa kagum juga. Ya, menemukan banyak hikmat bijaksana dalam kehidupan. Tapi saudara, apa yang diajarkan oleh Buddhisme, Taoisme dan segala macam itu berbeda saudara sekalian. Berbeda dari apa yang kita miliki, iman yang kita miliki. Itu semua pengajaran-pengajaran itu, kalimat-kalimat bijak itu munculnya dari mana? Munculnya dari manusia. Manusia yang mencoba make sense akan dunia ini, mencoba make sense akan kehidupan, mencoba navigate di dalam hidupnya bagaimana kita memiliki hidup yang baik, yang sejahtera, dan dia mencoba menuangkan itu dalam kalimat-kalimat. Itu sekedar usaha manusia, dan kalaupun dia bisa melakukan hal itu sudah bagus. Itu sudah bagus saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, apakah itu bisa disejajarkan dengan firman Tuhan yang memang betul-betul menjadi dasar dari segala realita? Apa yang kita miliki dalam Alkitab bukanlah sekedar usaha manusia untuk make sense kehidupan ini. Tapi apa yang kita miliki dalam Alkitab adalah memang kebenaran yang dinyatakan oleh pencipta dunia ini, penopang dunia ini, dan dia yang nanti akan memimpin masa depan dunia ini. Allah, saudara sekalian. Ya. Tapi saudara, kalau mungkin ini begitu ya, masih komplain gitu. Tapi kan Alkitab cuma salah satu dari kitab dari banyak kitab agama yang lainnya gitu ya. Saya katakan tadi tidak sama, saudara, tidak sama. Tapi oke lah kalau saudara nggak mau pakai Alkitab begitu ya. Iman kita saudara sekalian memiliki dasar yang kuat yang lainnya, good reason yang lain. Karena apa? Karena apa yang Allah sudah kerjakan dalam sejarah. Dan bagaimana firman-Nya itu matching dengan apa yang Allah sudah kerjakan dalam sejarah. Saudara, kenapa kita beriman kepada Tuhan Yesus? Atau mungkin iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, itu bukanlah sekedar iman yang muncul dari mitos, legenda, cerita moral. Tapi itu adalah iman yang muncul atas peristiwa sejarah yang memang pernah terjadi dalam dunia. Di mana kita melihat hadirnya Yesus ke dalam dunia, disalibkannya dia, dibangkitkannya dia. Itu adalah penggenapan dari seluruh kitab yang tertulis, janji-janji Allah yang tertulis selama ribuan tahun sebelumnya dalam perjanjian lama. Itu semua terjadi dalam perjanjian baru. Dan apa yang kita imani saudara sekalian, pribadi yang kita imani, Yesus yang kita imani adalah pribadi yang betul-betul ada dalam sejarah. Saudara, tidak ada satu orang scholars yang serius, begitu, yang betul-betul scholars yang akan menolak fakta sejarah bahwa pernah ada orang bernama Yesus mati di kayu salib. Semua orang cendekiawan ahli sejarah yang memang serius dalam bidangnya, mereka akan mengakui pernah ada orang bernama Yesus yang mati di kayu salib. Permasalahannya adalah apakah Yesus bangkit dari kematian? Itu yang jadi perdebatan. Tapi saudara, banyak sekali kita tidak membahas itu hari ini begitu. Tapi banyak sekali bukti atau hal-hal yang kalau kita pertimbangkan, kalau kita merenungkan, sepertinya tidak mungkin kalau Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, bagaimana mungkin ada orang-orang yang berubah dari pengecut jadi berani dan seterusnya. Bagaimana mungkin muncul satu agama yang keluar dengan konsep-konsep yang konyol, kasihilah musuhmu, ya berikanlah pipimu dan seterusnya. Konsep-konsep yang konyol seperti ini bagaimana mungkin muncul di dalam zaman yang memandang belas kasihan, pengampunan itu satu hal yang konyol. Gak ada saudara sekalian yang sepertinya akan mengidolakan sebuah kekalahan. Gak mungkin ada saat muncul segerombol orang yang kemudian mengidolakan, mengagung-agungkan yang namanya kayu salib. Yang adalah lambang kekalahan, lambang kematian dan seterusnya. Kecuali ada orang yang memang pernah naik ke kayu salib
dan memperlihatkan bahwa dia sudah mengalahkan itu semua. Maka saudara, ini satu hal ya yang mungkin sedikit keluar konteks dari surat Ibrani. Tapi satu hal yang saya ingin bahas. Bahwa iman kita itu bukanlah iman yang sekedar asal percaya. Enggak, berdasarkan good reason. Saudara, kita beriman kepada Tuhan. Tokoh-tokoh ini saudara sekalian, Sarah dikatakan orang yang beriman. Tapi kita lihat dalam kisahnya ketika dia dikasih tahu kamu akan punya anak. Dia pertama gak percaya saudara, dia ketawa. Dia ketawa. Tapi setelah dia dikonfrontasi dengan apa orang yang membawa kabar itu, dia memikirkan, dia merenungkan, dan akhirnya dia percaya. Musa saudara sekalian dipanggil ikut Tuhan, dia mengatakan enggak, aku gak bisa bicara ini dan itu, siapa aku masa berhadapan dengan Firaun. Saudara, iman dalam Alkitab, orang-orang ini adalah orang yang mempertimbangkan iman mereka. Memikirkan iman mereka sebelum mereka memutuskan untuk oke, aku taat. Dan ini hal berikutnya saudara sekalian dalam iman. Ya. Mengantisipasi masa depan dan kita mempertimbangkan dengan good reason, dengan pemikiran yang sehat. Bukan kemudian membuang pemikiran, tapi kita mempertimbangkan. Dan kemudian ada yang namanya ketaatan. Saudara, setelah kita mempertimbangkan hal ini, mempertimbangkan janji Tuhan, firman Tuhan, akan ada datangnya masa depan yang seperti itu. Yang namanya iman adalah kemudian kita diperhadapkan pada pilihan. Engkau mau taat atau tidak taat? Engkau mau taat atau engkau tidak taat? Dan kalau kita lihat teladan-teladan iman yang menyatakan iman mereka dengan ketaatan saudara sekalian, maka sangat jelas bahwa yang namanya iman bukan iman buta. Yang namanya iman itu bukan sekedar ikut saja. Karena saudara, justru dalam kisah mereka semua manusia yang lain, orang-orang dalam zaman Nuh, satu-satunya orang dalam zaman Nuh yang gak sekedar ikut-ikutan saja adalah Nuh. Orang yang lain semua adalah go with the flow. Go with the flow of this world saudara sekalian. Ikut saja arus dunia ini. Tapi satu-satunya orang yang kemudian berputar arah, yang melawan arus sekalipun dia harus kelihatan konyol adalah orang yang beriman. Ini justru orang yang bukan sekedar ikut-ikutan saja, tapi orang yang sadar, aku diperhadapkan pada sebuah pilihan, sebuah panggilan. Panggilan yang di mata dunia kayaknya gak make sense, kayaknya konyol. Tapi setelah aku pertimbangkan, sepertinya ini adalah iman yang benar. Iman yang benar. Maka aku putuskan, aku percaya. Maka saudara, ketika kita melihat contoh-contoh ini saudara sekalian, kita seringkali mengkontraskan ya perdebatannya kan, kalau sudah beriman bagaimana dengan perbuatan baik. Ya kan? Ketika reformasi mengatakan kita ini dibenarkan karena iman saja, bukan karena perbuatan baik. Maka balasan seberang kan, kalau gitu kita bisa beriman saja lalu hidup seenaknya gitu kan, kita gak usah berbuat baik, kita masuk surga dong. Ya. Tapi kita lihat yang namanya iman gak seperti itu. Justru ketika kita percaya saudara sekalian. Ketika kita percaya, kita hidup secara radikal. Kita hidup melakukan perbuatan yang Tuhan mau kita lakukan sekalipun dunia melihat kita konyol. Ketaatan dan iman itu adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Dua sisi dari satu koin yang sama. Dan saudara, gambaran kehidupan iman ya, bukanlah sekedar keyakinan, assurance, bukanlah sekedar fondasi, bukanlah sekedar itu tadi begitu ya, tapi juga adalah sebuah realita yang kita hidupi di zaman kita sekarang. Ketika kita punya pengharapan akan dunia yang akan datang, misalnya dunia yang akan datang, yang berbeda sekali wujudnya dengan dunia kita sekarang. Kita menantikan dunia di mana keadilan Allah, kebaikan Allah akan mengalir seperti sungai. Tapi kita lihat sekarang di mana kita mau mendapatkan keadilan. Bahkan di dalam tempat yang namanya pengadilan pun itu justru tempat paling banyak tidak keadilan terjadi. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keadilan dalam sebuah sistem yang begitu korup? Bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan benar, menjaga integritas? Kalau kita nggak ikut-ikutan dengan dunia, maka kita hancur. Berintegritas artinya kita hancur. Ya.
Bagaimana mungkin kita hidup dengan apa ya? Dengan satu semangat untuk mengasihi musuh, mengampuni, kelihatan konyol. Kelihatan konyol. Ya. Tapi saudara, ketika akhirnya muncul orang-orang beriman, orang-orang kudus, komunitas orang kudus yang menjalani kehidupan seperti ini, saudara sekalian. Menjalani kehidupan yang kelihatan konyol, tapi di dalamnya ada integritas, ada kesucian, ada cinta kasih, ada pengampunan. Saudara, itu realita masa depan yang dibawa oleh komunitas ini ke dalam zaman sekarang. Itu komunitas ini, saudara sekalian. Kalau ada komunitas seperti ini, komunitas yang rela mati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Komunitas yang menggambarkan cinta kasih, keadilan bukan secara bertentangan, tapi secara indah, saudara sekalian. Maka sebetulnya komunitas ini adalah komunitas yang mendatangkan realita masa depan ke dalam zaman sekarang. Dan ketika orang masuk ke dalam komunitas ini, mereka mencicipi realita itu. Mereka mencicipi realita masa depan yang dijanjikan. Dan saudara, ini pentingnya komunitas, begitu ya. Ini pentingnya komunitas, di mana komunitas itu bisa menghadirkan ya, realita yang dijanjikan di masa depan datang ke dalam masa sekarang. Saudara, dan ketika kita sambil menantikan gitu ya, sambil menantikan saat itu tiba, iman gitu ya, iman itu menjadi satu hal yang membuat kita seperti memiliki jaminan, ya, jaminan. Hidup saya nggak sempurna. Hidup saya nggak sempurna, jauh sekali dari kategori orang kudusnya orang Katolik. Ya. Hidup saya masih bergumul dengan dosa. Masih bergumul dengan dosa. Tapi saya beriman ada Yesus yang mati bagi dosa saya. Dan saya beriman dalam pengertian saya mau coba taat untuk tinggalkan dosa-dosa itu. Dan saya beriman suatu hari nanti Tuhan akan menjadikan saya mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela. Mempelai yang sempurna, mempelai yang kudus. Dan apa jaminan kita? Reform teologi mengatakan bukan sekedar dengan perbuatan baik, bukan sekedar dengan menjaga hidup tanpa pernah jatuh sedikit pun dari dosa, karena itu gak mungkin. Tapi adalah dengan kita beriman. Beriman. Dan dengan iman itu, Martin Luther yang tadinya begitu bergumul dengan hidupnya yang penuh dosa, merasa gak yakin Allah itu mengasihi dia, bahkan benci kepada Allah, dia mengatakan seperti itu ketika dia menyadari bahwa yang membuat dia diperkenan oleh Allah, yang menjadi jaminan bahwa dia dikasihi oleh Allah adalah imannya kepada Allah ini. Dia baru bisa mengatakan dia orang yang terberkati, orang yang blessed. Orang yang pada saat yang sama berdosa, tapi juga orang kudus. Saudara sekalian, kecuali kita punya iman, kita tidak diperkenan kepada Allah. Tapi apa itu iman? Iman berarti kita percaya ada Allah yang eksis. Ada Allah yang menciptakan dunia ini. Ada Allah yang begitu merindukan supaya umatnya mencari dia. Dan dia juga adalah Allah yang akan memberikan kepada mereka reward, upah bagi setiap orang yang mencari dia. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan seperti ini, Allah yang merindukan kita, Allah yang juga memanggil kita untuk taat, Allah yang ingin kita menyatakan realita apa yang dia janjikan di masa depan supaya itu dinyatakan dalam masa sekarang. Ini baru kita menjalani hidup yang dengan iman. Dan inilah kehidupan orang kudus, saudara sekalian. Yang bukan sekedar menantikan saatnya kapan dia masuk ke sorga, tapi dia menjadi orang kudus yang sekarang berjalan di tengah-tengah dunia. Orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, tanpa harus tunggu dia ke sorga lalu orang berdoa kepada dia. Tidak, sekarang pun kita jadi orang kudus. Yang menghadirkan realita masa depan itu di dalam zaman sekarang ini. Saudara sekalian, kiranya kita menjadi orang yang seperti ini. Orang yang encounter, ya, orang yang menggumulkan. Ya, apakah yang saya imani itu satu hal yang real. Dan kita menggumulkan, kita percaya.
Dan ketika kita percaya saudara sekalian, saya harap kita juga orang-orang yang mengalami momen-momen di mana kita seperti mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah ini. Kita mendengarkan panggilan Dia dan kita taat. Dan ketika semakin kita taat, semakin kita merasakan apa yang Dia janjikan itu benar. Dan ini apa yang Pak Tong katakan sebagai from faith to faith. Orang gak ada kayaknya yang langsung menjadi orang yang beriman sedemikian besar. Mungkin pelan-pelan. Mempertimbangkan ragu-ragu tapi putuskan percaya, taat, iman semakin besar. Bergumul lagi, percaya lagi, taat lagi, semakin besar. Sampai akhirnya kita menjadi orang yang betul-betul sadar bahwa Allah mengasihi kita. Dan kita juga menjadi orang yang semakin mengasihi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami hidup dalam dunia ini sebagai orang-orang yang lemah namun bersandar pada anugerah dan janji Allah. Kami orang-orang yang tidak sempurna tapi juga pada saat yang sama orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Kami rindu ya Tuhan supaya menjalani hari demi hari kami bukan terlepas dari masalah, bukan dilancarkan begitu saja, tapi yang kami rindukan adalah supaya kami menjalani hari demi hari dengan iman. Dan ketika kami tergelincir, Tuhan yang tarik kami kembali. Tuhan yang ajak kami kembali menggumulkan iman kami. Tuhan yang kembali perhadapkan kami pada pilihan-pilihan. Dan ketika pilihan itu datang, kiranya Tuhan ingatkan kepada kami pahlawan-pahlawan iman di masa lalu. Dan khususnya membuat kami memandang kepada Kristus. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk taat. Dan ketika kami taat, kami berdoa kiranya Tuhan juga menghadirkan sukacita akan janji yang Tuhan juga boleh berikan cicipannya pada kami sekarang ini. Sehingga ketika dunia melihat kehidupan kami, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat sesuatu yang indah. Mereka melihat iman orang-orang kudus. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami percaya itu, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.